satu konteks dalam 7 totalnya konteks yang ada di pertemuan pertama yang pernah kita pelajarin ya. Ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, small group, organisasi, sampai dengan ini yang terakhir, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu dibandingkan dengan konteks komunikasi yang lain, ini yang paling besar skupnya ya. Karena kenapa? Ini melibatkan kelompok manusia yang sangat besar. Dan sebetulnya komunikasi antar budaya itu bisa ditinjau dari dua sisi, teman-teman ya. Ada yang namanya ilmu cross cultural communication dan yang kedua ada namanya intercultural communication. Nah, ini adalah dua ilmu yang berbeda di mana sama-sama mengkaji terkait dengan komunikasi antar budaya. Perbedaannya apa? Untuk cross culture communication itu membahas, lebih tepatnya membandingkan bagaimana proses komunikasi terjadi antara kelompok budaya A dengan kelompok budaya B. Sedangkan kalau intercultural communication adalah bagaimana kita bisa mengkaji proses interaksi komunikasi dalam sebuah kelompok, di mana pelaku-pelaku komunikasi dalam kelompok tersebut punya latar belakang budaya yang berbeda. Ya, contohnya apa? Kalau intercultural communication, contohnya komunikasi di kelas 530 ya. Ada Sarah dari Lampung, mungkin Mas Alvin dari Jawa gitu ya, mungkin ada Mas Danembesa dari Sumatera Utara. Itu adalah intercultural communication, di mana dalam satu proses komunikasi, pelaku-pelakunya itu punya latar belakang budaya yang berbeda. Kalau cross-culture communication, teman-teman mengkaji bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara umat Hindu dan umat Islam misalkan, atau bagaimana orang-orang menggunakan pakaian untuk bisa merefleksikan citra dirinya di orang Asia dan orang Kaukasian misalkan. Nah, itu adalah cross. Ini perlu saya sampaikan di depan supaya teman-teman mungkin next time teman-teman melihat film atau membaca buku atau bahkan teman-teman ada yang seperti saya tertarik untuk bisa melanjutkan pendidikan di komunikasi supaya nggak bingung. Loh Mas Clemens kemarin ngajarin ini, ternyata kok sekarang saya belajarnya ini. Karena itu adalah dua kajian yang berbeda terkait dengan kita bahas dalam topik kita dalam pertemuan 14 adalah intercultural communication. Jadi kita tidak akan membandingkan antar budaya A dan B gitu ya, tetapi bagaimana kita mengkaji interaksi dalam sebuah proses komunikasi di mana orang-orang sebagai pelakunya memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Share screen saya bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman ya? Jelas Bisa, Kak. Oke, siap. Semuanya sehat di sini? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Well, teman-teman, today's outline kita, kerangka materi hari ini kita akan belajar 3 poin. Yang pertama kita akan membahas secara teori apa itu definisi-definisi ya. Ada definisi budaya, kemudian kita juga akan mengkaji budaya atau kultur itu komponen penunjangnya apa saja, sehingga kita bisa mendefinisikan apa itu namanya intercultural communication atau komunikasi lintas budaya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, bagaimana setiap hari kita bersinggungan dengan orang-orang yang punya latar belakang budaya yang berbeda gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh ketika misalkan teman-teman nanti offline lagi ketemu di kelas, kalian keluar rumah aja, pasti punya tetangga yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Setidak-tidaknya budaya keluarga yang berbeda. Nah, di sini banyak sekali potential problems yang bisa terjadi ketika kita bergesekan dengan orang-orang yang punya latar belakang budaya yang berbeda ya. Di sini saya meng-highlight ada stereotype, ada prejudice atau prasangka translasinya, racism, dan terakhir adalah diskriminasi. Kita akan belajar apa itu definisinya, kemudian perbedaannya apa, dan yang terakhir saya pengen mendengar kisah dari teman-teman ya. Ini adalah saya kasih poin namanya trivia. Trivia itu informasi yang penting-penting nggak penting tapi menarik ya. Jadi saya pengen dengar cerita dari teman-teman terkait dengan apa pengalaman teman-teman mungkin pernah mengalami, pernah mendengar cerita, pernah menonton televisi, pernah menonton series mungkin atau membaca buku terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan gesekan budaya. Mungkin bentuknya bisa culture shock ya. Biasanya kalau di kelas-kelas lain ya,
common story-nya tuh, iya Mas, saya itu dari Jawa. Saya pertama kali masuk stan dengar orang Sumatera tuh kayaknya kasar banget. Itu udah common banget ya. Jadi mungkin teman-teman nggak perlu sama ceritanya. Bisa mungkin ketemu teman yang baru, atau mungkin ada yang iseng main Omegle, atau mungkin ada yang main aplikasi dating. Nggak masalah, di sini kita mengkaji dari sisi komunikasinya. Mungkin ada beberapa hal yang bagi teman-teman itu mengagetkan, atau lucu, atau memalukan, boleh mungkin nanti di-share untuk di poin yang ketiga. Well, teman-teman, tadi sudah saya berikan video pengantar dari TED Talks terkait bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi behavior kita. Ada beberapa poin yang mungkin teman-teman tadi bisa dengar ya, bagaimana yang pertama, orang tersebut kaget ketika dia lagi duduk ya, kemudian diajak ngobrol gitu, karena dia selama ini di Norwegia tidak punya kultur untuk bisa ngobrol dengan dekat, apalagi dengan stranger, dia bilang kayak gitu ya. Kemudian dia juga cerita di Spanyol, perbedaan antara Eropa Selatan dan Eropa Utara, bagaimana orang bisa membuat personal space ya. Kalau misalkan orang di selatan, biasanya mereka lebih senang berdekat-dekatan gitu ya, bikin geng gitu ya. Sedangkan kalau di Eropa Utara, orang lebih nyaman ketika kita punya personal space dan orang tidak boleh untuk mengganggu personal space kita gitu ya. Kemudian dia juga membahas bagaimana budaya itu sangat erat kaitannya dengan kesopan santunan ya, politeness. Bagaimana di beberapa daerah disebutkan bahkan ketika orang harus menggunakan sopan santun, orang itu mesti untuk mengganti struktur bahasanya, mengganti kata-katanya. Seperti mungkin sebagian teman-teman dari Jawa sangat relate ya, bagaimana kita berbicara dengan orang tua dengan bahasa yang berbeda dengan kalau kita berbicara dengan teman sebaya. Nanti teman-teman bisa ceritakan di trivia. Well, kita masuk ke yang pertama. Sebelumnya, dari video tadi ada yang teman-teman kira-kira nggak paham nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. TED Talks ada ininya nggak ya? Ada subtitle bahasa Indonesia nggak ya? Tadi ada yang ngecek nggak? Saya belum ngecek sih. Ada, Kak. Ada ya? Oke, berarti mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke poin yang pertama terkait dengan culture. Sebelum itu saya mohon izin sebentar. Baik, teman-teman, kita belajar tentang culture. Nah, di sini di 530 siapa sih yang paling jago bahasa Inggris? TBI-nya yang paling gede siapa nih? Saya butuh tahu teman-teman dari 530 yang nilai bahasa Inggrisnya paling gede atau English-nya paling fluent. Ada? Tunjuk dong, siapa kira-kira? Anyone? Kalau enggak, saya pengen ngobrol dengan siapa? Sarah. Oh, oke. Karena yang ngomong Mas Dan Nembesa ya. Yuk, sekarang Mas Dan, boleh nggak bantu saya untuk bisa mengartikan ke teman-temannya apa itu kultur menurut bukunya Samovar? Saya punya bukunya Samovar, jadi hari ini kita banyak belajar dari buku ini ya. Saya banyak mengambil sumber dari buku ini. Silakan Mas Dan Nembesa. Apa itu kultur, Mas? Kultur itu budaya, Kak. Budaya. Halo? Halo, Mas Dan. Ya. Halo, Mas Clement. Kak masih ke-mute, Kak. Masih ke-mute. Oke, tadi yang nunjuk temennya Mas Dan bukan ya? Bukan, Mas. Oh, ya Mas udah, oke. Bintang. Saya kira Mas Dan. Oke, well, Mas Dan, silakan Mas. Oh, tetap saya. Kultur apa itu? Kultur itu budaya, Mas. Yes, we all know kultur itu budaya. Apa artinya? Ini sudah saya kasih nih dari bukunya Samovar. A set of human-made objective. Jadi terbentuk dari perbuatan manusia secara objektif dan subjektif, secara elemen objektif dan subjektif yang yang terbentuk dari
kebiasaan sekitar atau lingkungan, yang tes itu terbentuk dari increase meningkatnya probabilitas dari survival and result. Survival itu Sintas artinya. sintas ya. Bertahan. Ya. Yang terbentuk dari ketahanan dan membentuk satisfaction ini apa? Kepuasan dari partisipan, dari peserta dari ecological mix. Maaf Mas, saya TBI-nya pas-pasan banget nih. Nggak apa-apa. Atau kalau menurut Mas Dan Nembesa, apa yang Mas Dan baca di sini artinya apa, Mas? Mungkin bisa nggak perlu ditranslasikan, tetapi menurut Mas Dan Nembesa ini tuh artinya apa gitu? Bisa dijelaskan ke teman-teman secara singkat mungkin. Kalau menurut saya itu, kalau misalnya budaya itu ya, jadi kalau misalnya dalam manusia, ini menurut saya pribadi Mas ya. Ya. Budaya itu kan terbentuk dari, jadi kan kalau misalnya manusia ini kan dikatakan sebagai makhluk sosial gitu, berarti ya. Manusia ini memiliki interaksi antara manusia lain gitu. Nah, ya. dalam perkembangan kehidupan ini kan tentu kita harus ada yang namanya suatu pertahanan gitu kan. Bagaimana interaksi antar manusia lain itu terbentuk ya karena ada suatu kebiasaan, ada suatu tantangan dari setiap interaksi itu untuk bertahan diri. Itulah nanti mungkin dari situ lah terbentuk suatu yang namanya budaya gitu. Jadi interaksi antara orang itu baik di antara wilayah yang satu dengan wilayahnya lain itu tentu berbeda karena interaksi itu salah satunya terbentuk dari lingkungannya itu. Jadi interaksi antara orang di Indonesia, antara orang di Amerika itu tentu berbeda mungkin karena ada mungkin iklimnya juga dipengaruhi oleh iklim. Yes. Oke, ada lagi Mas? Oke, terima kasih Mas Dan. Sekarang boleh ditambahin dong Mas Ketua Kelas, Mas Lintang. Aduh, gimana Mas? Oh, berarti tadi yang nunjuk Mas Lintang ini. Approve nih suaranya sama. Well, Mas Lintang silakan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Mas Dan tadi? Kurang lebih sama nih Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Lintang. Jadi apa yang tadi dijelaskan sama Mas Dan Mas Lintang itu kepanjangan secara sangat lengkap dan beserta dengan contoh dari apa yang disampaikan oleh Samovar. Intinya sama ya. Itu adalah human made ya. Di situ ada beberapa hal yang saya underline ya. Jadi itu adalah human made, itu bukan yang sifatnya given. Itu tidak tersedia di alam. Kultur itu adalah sebuah kesepakatan manusia-manusia dalam satu kelompok ya. Tujuannya untuk apa? Untuk survival ya. Kita sebagai manusia itu kecenderungannya kita makhluk sosial tadi dijelaskan oleh Mas Dan Nembesa. Kita punya kecenderungan untuk bisa mempertahankan kebiasaan kita. Karena setiap kelompok itu punya kebiasaan yang berbeda dengan kelompok sebelah ya. Dia nggak mau nih kebiasaannya itu menjadi luntur. Karena kenapa? Karena masuknya kebiasaan dari sebelah. Maka daripada itu mereka mencoba untuk bisa share ya. Di sini dijelaskan bahwa ada share. Bahwa si budaya itu dibagikan kepada teman-teman sebaya di dalam satu kelompoknya, begitu juga dengan generasi di bawahnya. Ya, jadi mungkin kalau kita pernah tahu, oh kita belajar bahasa Jawa dari orang tua. Karena kenapa? Budaya itu diturunkan. Supaya apa? Ya tadi ya, menjaga survival. Dia ingin bahwa budayanya, kebiasaannya, value-value yang dianggap baiknya tetap berjalan sampai ke anak cucunya. Kira-kira itu. Terima kasih ya Mas Dan juga Mas Lintang. Pertama itu adalah human made. Sekali lagi itu tidak tersedia di alam, itu merupakan hasil kesepakatan di dalam kelompok manusia. Yang kedua itu juga sifatnya subjektif ya, berdasarkan sudut pandang orang di setiap kelompok masing-masing. Karena kenapa? Value di setiap kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Bagaimana mungkin
dalam kelompok manusia tertentu menganggap bahwa perempuan itu harus berpakaian tertutup. Bagi mereka itu adalah hal yang paling benar, karena itu adalah value atau hal-hal yang dianggap paling benar. Sedangkan bagi kelompok yang lain, tertutup itu adalah bentuk dari perbudakan terhadap perempuan. Ya, itu adalah value dari kelompok yang berbeda. Jadi ini sangat subjektif. Bentuknya ada values, ya, ada dari attitudes, ada dari kepercayaan, orientasi. Maksudnya kelompok ini akan dibawa kemana, dan lain sebagainya. Budaya itu bisa diturunkan, bisa dibagikan karena kita punya common set of simbol, ya. Kita punya seperangkat simbol-simbol yang kita sepakati bersama, namanya language, bahasa, ya. Jadi saya bisa menurunkan kepada anak saya, misalkan saya orang Jawa, ya, saya adalah penari Jawa, misalkan. Saya pengen nih untuk bisa menurunkan ke anak saya supaya anak saya tetap melestarikan tari Jawa, gitu ya. Kita punya bahasa-bahasa sendiri, baik itu bahasa verbal atau mungkin bahasa nonverbal. Kita belajar bagaimana tata geraknya, kita bicara tentang mungkin blockingnya, kita bicara tentang tata panggungnya. Itu adalah language, ya, atau komunikasi nonverbal. Dan itu dibagikan. Budaya itu kalau misalkan tidak dibagikan, maka dia akan punah. Kalau kelompok kesenian daerah tertentu tidak membagikan keahliannya kepada generasi di bawah, maka kebudayaan itu atau unsur budayanya akan punah. Jadi memang harus ada 4 komponen ini, ya, kira-kira. Pertama, history atau sejarah. Nah, karena memang porsi dari aktivitas itu sangat tinggi di kelas ini, dan saya merasa bahwa sangat jarang memberikan kesempatan untuk teman-teman berinteraksi secara langsung. Saya pengen ngobrol sama teman-teman untuk bisa ngejelasin apa sih sebetulnya, kenapa history atau sejarah itu. Faizatul Imanda, bisa gabung sebentar, Mbak? Ya, Mas. Ya, Mbak Faizatul, kenapa history itu menjadi salah satu, itu menjadi elemen paling penting dalam terbentuknya sebuah kultur? Silakan. Itu elemen paling penting dalam itu menjadi elemen paling penting dalam Kenapa? sebuah kultur. Itu elemen, silakan. Yang adalah semen yang penting dalam terbentuknya sebuah kultur. Kalau menurut saya, kenapa sejarah itu merupakan suatu hal yang penting dalam bentuknya suatu kultur, terbentuknya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga terbentuklah suatu kebiasaan atau kultur di suatu masyarakat. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Benar, ya, yang disampaikan oleh Mbak Faizatul tadi, bahwa memang itu dikembangkan sebagai sebuah kebiasaan. Banyak sekali contoh bisa kita temukan, ya. Mungkin Mbak Kevin Ayu, kita sesama Palembang, mungkin kita punya kebudayaan yang kira-kira berbeda. Nah, suatu saat saya datang ke Bangkok, gitu ya. Saya landing di satu bandara namanya Suwarnabhumi. Saya kaget di sana. Karena kenapa? Ketika saya landing di bandara itu, masuk ke lobinya, ternyata ornamen dari bandara tersebut mengingatkan saya dengan tanah kelahiran saya di Palembang. Ternyata Suwarnabhumi itu kaitannya, nama Suwarnabhumi itu sangat erat kaitannya dengan sejarah Palembang, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Beberapa sumber mengaitkan bahwa sebetulnya Suwarnabhumi itu artinya adalah Sriwijaya. Oh, ternyata saya menjadi mengerti kenapa interior bandaranya itu mirip sekali dengan apa yang saya temukan di tanah kelahiran saya di Palembang. Karena kita ternyata dibangun dari histori yang sama, tanah tempat berdirinya satu kerajaan namanya Sriwijaya. Atau satu ketika saya pernah main ke Kuala Lumpur, kemudian saya bersama-sama teman saya anak Palembang, gitu ya, di booth tiketnya, kita ngobrol dengan bahasa Palembang. Ketawa-ketawa, gitu ya, menceritakan secara antusias terkait dengan pengalaman kita masing-masing. Ternyata ketika kita sampai di booth di depan tiketingnya, kita diberikan tiket untuk
bukan turis, tetapi orang lokal yang harganya itu jauh di bawah harga tiket untuk turis. Nah, di situ saya kaget. Loh, ternyata orang di sana melihat kita sebagai sesama orang Melayu itu bisa dianggap sebagai orang yang orang lokalnya mereka, karena mereka melihat ada kedekatan. Mungkin mereka salah kaprah ya, oh ini kayaknya orang Malaysia nih, entah bagian mana gitu. Karena kenapa? Kita dibentuk dari histori yang sama. Ketika saya masuk ke dalam museum nasionalnya, lebih kaget lagi. Ternyata di sana banyak sekali ornamen-ornamen khas Palembang yang dipajang dan dipamerkan di sana. Ternyata setelah saya baca lebih jauh, kebudayaan Melaka, salah satu pusat kebudayaan tua di Malaysia, itu dibentuk oleh kerajaan yang pernah tumbuh di Palembang. Jadi dulu kerajaan di Palembang itu lagi ingin menguasai Singapura, cuma di Selat Malaka mereka tergempur dari pasukan dari Thailand, dari kerajaan Siam. Akhirnya mereka mendarat di Melaka dan mereka membentuk sebuah kebudayaan di sana. Jadi jangan heran ketika Malaysia punya songket, ya, ketika mungkin di Malaysia mereka kenal nama makanan namanya laksa, di mana laksa itu juga makanan khas Palembang. Ternyata di Malaysia itu juga makanan khas di Melaka, karena kita terbentuk dari histori yang sama. Religion, ya besar sekali pengaruhnya ya. Mulai dari kita berdoa pagi-pagi, mungkin ada teman-teman yang punya kebiasaan kultur sholat, ya, mungkin teman-teman yang Kristiani juga mungkin ada ibadat-ibadat tertentu, teman-teman di agama lain juga. Values ya, values itu dimensinya banyak, bisa kita dapat dari religion, kita bisa dapat dari orang tua, ya, values. Satu rumah berbeda dengan rumah yang lain. Walaupun kita sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Sleman, sama-sama beragama Muslim, tetapi values-nya bisa berbeda. Bagi keluarga kami, makan itu harus bersama-sama di pukul 7 bareng-bareng di meja makan. Itu adalah tata cara makan yang benar. Tetapi di rumah sebelah bisa jadi berbeda. Social organization ini banyak ya bentuknya. Bisa dalam bentuk, nggak usah jauh-jauh deh, di PKN STAN, anak seni sama anak BAK sama anak BEM pasti beda kulturnya. Cara dia ngomong, ya, cara dia memandang politik kampus pasti beda. Apalagi kalau kita bicara social organization yang lebih formal ya, misalkan dari sisi edukasinya. Anak STAN sama anak UPH kulturnya pasti berbeda, ya. Language, jelas. Language itu adalah kendaraan bagaimana kita bisa menyampaikan atau mentransmisi kultur kita baik kepada orang yang seumuran atau kita wariskan ke generasi yang di bawah kita. Kemudian ini, ya, intercultural communication. Jadi intinya ini adalah kita menilik bagaimana proses interaksi, ya. The process of interaction and communication between people whose cultural perceptions and symbol systems, both verbal and non-verbal, are distinct enough to alter the communication event. Jadi ini adalah ilmu yang mengkaji bagaimana terjadinya sebuah interaksi dan komunikasi gitu ya di antara orang-orang yang sebetulnya punya perbedaan budaya yang cukup menonjol ya, cukup terlihat gitu untuk bisa berpengaruh terhadap proses komunikasi itu sendiri. Nah, potential problems ya. Kita di sini saya mengangkat ada 3 sampai dengan 4 hal ya. Yang pertama tentang stereotype ya. Stereotype itu contohnya, oh, laki-laki itu must be begini gitu. Itu stereotype. Laki-laki itu harus berotot, laki-laki itu harus lebih kuat dari perempuan. Oh, perempuan itu harus pintar masak. Itu namanya stereotype. Yang kedua namanya prejudice atau prasangka. Ya, prasangka itu kalau misalkan saya nih, mungkin dengan kelas 530, wah kelas ini begini, itu namanya prasangka. Racism itu lebih kaitannya dengan racial, kalau diskriminasi itu membeda-bedakan. Kita coba take a look deeper ya. Apa itu namanya stereotype? Nah, di sini saya mengambil satu picture, ada perempuan yang menggunakan burka atau cadar ya, bahasa Indonesia. Mereka ini adalah kelompok orang yang sering menjadi objek dari stereotype. Ya. Kita cenderung menilai orang dari apa yang digunakan, apa yang dipakai. Apa itu stereotype? Stereotype itu adalah oversimplified generalizations about groups of people.
Jadi stereotype itu adalah semacam generalisasi sebagai jalan pintas kita untuk bisa menilai kelompok orang. Ya, ini tidak terkait dengan individu, ya. Refer to behavioral norm of the whole group of people. Whole, ya. Jadi itu adalah kita bagaimana masyarakat memandang sebuah kelompok bukan dari individualnya. Kadangkala kita misalkan kita perlu untuk mengenal seseorang karakteristik, misalkan orang Medan, tetapi kita cenderung untuk bisa menggunakan stereotip yang berlaku di masyarakat. Oh, orang Medan itu cenderung kasar katanya gitu. Oh, orang Palembang itu kalau udah gede jadi preman. Oh, orang Lampung itu banyak yang jadi tukang jagal misalnya gitu. Atau orang Jawa itu kalau manis di depan tapi mendem di belakang orangnya dendeman katanya gitu. Oh, orang Dayak itu masih suka main pelet gitu. Itu namanya stereotype ya. Itu yang berlaku di masyarakat. Oversimplified generalizations. Bagaimana kita menggeneralisasi sifat-sifat kelompok manusia sebagai jalan pintas kita untuk bisa menilai seseorang gitu ya. Kita ketemu sama orang Dayak, ada stereotip yang berlaku di masyarakat. Oh, orang ini kayak gini. Itu namanya stereotip ya. Can be positive or negative. Contoh yang positif apa? Coba, ada yang bisa kasih contoh nggak? Stereotip yang positif. Kira-kira apa? Katanya orang Cina tuh pinter matematika, Mas. Yes, contohnya gitu. Orang Jepang itu katanya pembersih gitu ya. Manchester United itu katanya klub yang hebat. Itu stereotip bukan? Wah, nanti mati saya sama penggemarnya MU. Well, bisa positif maupun negatif ya. Dan ini bisa dipelajarin dari keluarga, bisa dari mass media. Kita belajar kemarin bagaimana kultur, bagaimana ideologi itu bisa disebarkan, bisa ditularkan melalui mass media gitu ya. Kemudian komunitas ya. Komunitas misalkan, oh, saya sebagai komunitas agama A misalkan, saya memandang komunitas agama sebelah itu berbeda. Begitu juga dengan sebaliknya, kelompok sana memandang kita juga berbeda. Jadi itu bisa ditularkan atau bisa ditransmisikan juga dari komunitas, ya. Selanjutnya, prejudice and racism. Prejudice itu refers to the beliefs, thoughts, feelings, and attitudes someone holds about a group, ya. Tentang grup. Jadi ini adalah contohnya gini teman-teman. Kalau stereotip itu yang berlaku di masyarakat, orang Padang itu pelit katanya. Itu yang berlaku di masyarakat. Tetapi dari sekian banyak stereotip yang ada di masyarakat, saya boleh memilih untuk percaya atau enggak. Kalau saya percaya, maka itu adalah prasangka. Tapi kalau misalkan saya tidak percaya, ya itu adalah stereotip gitu. Misal, katanya orang Padang itu pelit. Tetapi saya punya teman baik sekali orang Padang dan dia sangat royal, ya, suka traktir, suka beliin ini, beliin itu. Jadi bagi saya itu hanya sebuah stereotip. Itu tidak menjadi prasangka saya karena saya pernah berinteraksi secara langsung dan membuktikan bahwa orang Padang itu nggak pelit, maka itu bukan prasangka yang ada di dalam diri saya. Tetapi kalau misalkan saya belum pernah punya teman Padang gitu ya, kemudian suatu saat saya ketemu, misalkan dalam sebuah proyek saya harus kerjasama dengan orang Padang gitu ya. Ketika ada stereotip bahwa orang Padang itu pelit dan saya memilih untuk percaya, sebelum saya bertemu sama orang itu saya sudah punya prasangka, punya prejudice sendiri bahwa orang yang akan saya temui pasti orangnya pelit. Itu namanya prejudice atau prasangka. Ya, prejudice is not based on experience. Kalau kita experience, kita bisa menggugurkan prasangka-prasangka itu. Seperti tadi saya bilang, saya udah punya teman orang Padang dan dia sangat royal. Itu bukan tidak menjadi prasangka bagi saya. Itu hanya sebuah stereotip yang berkembang di masyarakat. It is a prejudgment. Ya, tadi ketika saya mau ketemu sama orang Padang, saya punya prasangka bahwa dia pasti akan pelit. Prejudgment. Originating outside actual experience. Itu saya belum pernah punya experience yang sama untuk bisa menjudge dia. Maka saya punya prasangka. Nah, sedangkan racism, while prejudice is not necessarily specific to the race, jadi kalau misalnya prejudice itu tidak spesifik pada rasial ya,
Racism is a stronger type of prejudice used to justify the belief that one racial category is somehow superior or inferior to others. Jadi kalau racism itu adalah prasangka juga bentuknya, tetapi sifatnya sangat spesifik, bentuknya ke racial, dan juga sifatnya lebih strong, ya, dia stronger. Misal, racial itu terhadap, misalkan ini contoh ya, saya punya teman, misalkan keturunan dari Tionghoa, gitu. Ini bentuknya racism. Oh, orang Tionghoa biasanya punya sifat A, misalkan gitu. Nah, ketika saya mau berinteraksi dengan orang Tionghoa, gitu ya, saya sudah punya prejudice atau prasangka yang sangat kuat. Karena kenapa? Karena saya bukan bagian dari kelompok keturunan Tionghoa. Saya punya prasangka terhadap race-nya ini bahwa dia must be X, Y, Z. Itu namanya racism. Bisa bentuknya dari rasial, maksudnya keturunan darah gitu ya, dari kesukuan, atau juga bentuknya bisa lebih lebar lagi dari sisi skin tone ya. Dari orang berkulit terang, kita cenderung melihatnya punya level yang lebih tinggi daripada orang yang berkulit gelap, contohnya seperti itu. Itu adalah racism. Apa yang kita sebetulnya belum pernah punya experience, tetapi kita yakin betul bahwa orang dari ras ini pastilah begini. Atau orang yang punya skin tone ini, dia pasti lebih superior daripada orang yang punya skin tone ini. Itu namanya racism. Yang ketiga, ada namanya diskriminasi. Ketika stereotip itu berkembang di masyarakat, kemudian ada sebagian yang kita percayai jadinya prasangka, kalau sifatnya itu racial jadinya racism, tetapi diskriminasi itu berbicara pada level tindakan. Boleh jadi ada stereotip, boleh jadi kita punya prasangka, tetapi kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Setiap dari kita pasti punya prasangka, tidak mungkin tidak ya. Mas Abednego punya prasangka, saya punya prasangka, Sarah punya prasangka. Prasangka kita beda-beda. Dari sekian banyak stereotip yang berkembang di masyarakat kita, pasti ada sebagian yang kita percaya. Karena kita belum pernah berinteraksi dengan semua jenis orang. Ya, misalkan saya belum pernah berinteraksi sama orang Native Amerika. Maka bisa jadi saya punya prasangka terhadap orang Native Amerika. Karena it's not my actually experience. Saya belum pernah punya experience untuk berinteraksi langsung dengan orang Native Amerika. Begitu juga dengan teman-teman sekalian. Kita pasti punya sebuah atau banyak prasangka terhadap kelompok-kelompok lain yang belum pernah kita ajak interaksi secara langsung. Boleh jadi ada stereotip, boleh jadi ada prasangka, tidak boleh kita melakukan diskriminasi. Diskriminasi itu adalah tindakan untuk bisa membedakan kesempatan yang kita berikan atau perlakuan yang kita berikan atau treatment yang kita berikan kepada orang dengan kelompok yang berbeda. Saya sukanya sama orang Indonesia keturunan asli, misalkan seperti itu. Maka nanti kalau misalkan ada orang mau nanya SPMB, wah kayaknya ini orang Indonesia asli ini. Saya kasih deh informasinya, saya bocor-bocorin dikit. Tapi kalau misalkan dia mungkin dari keturunan etnis lain gitu ya, etnis pendatang, saya nggak mau ngasih tahu mereka karena saya simply nggak suka sama dia. Itu namanya diskriminasi. Ya, setiap kita pasti punya prasangka, tapi kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Diskriminasi itu bentuknya bisa terhadap umur ya. Alah, lo kan masih kecil, nggak usah ikut-ikut obrolan ini, misalkan seperti itu namanya diskriminasi. Religion, ya, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita temukan terkait dengan religion. Health itu misalkan dalam sebuah kantor layanan publik, kita diminta untuk bisa menyediakan kesempatan atau sarana-prasarana untuk orang yang punya keterbatasan kesehatan untuk tetap mendapatkan output layanan yang sama. Ya,
Jadi kalau misalkan di sebuah kantor gitu ya tidak punya lift atau tangga khusus untuk orang yang menggunakan kursi roda, maka itu adalah bentuk diskriminasi terhadap mereka karena mereka simply tidak bisa melakukan atau mendapatkan layanan yang sama dengan orang yang tidak punya masalah kesehatan yang mereka tidak membutuhkan semua fasilitas itu. Itu namanya diskriminasi, ya. Baik. Nah, sebentar. Oh iya, satu contoh lagi yang pengen saya kasih tahu bahwa di Amerika, teman-teman, menjadi satu hal yang tabu atau bahkan ilegal di beberapa negara bagian untuk bisa membuat sebuah job vacancy atau lowongan pekerjaan yang berbasis pada gender. Ya, jadi kalau misalkan kita mau butuh katakanlah copywriter, ya, mungkin bagi orang Indonesia menjadi hal yang biasa. Oh, kalau copywriter tuh butuh orang yang punya banyak ide dan kayaknya yang punya banyak ide tuh perempuan deh misalkan. Atau saya butuh sekretaris misalkan, bikin lowongan pekerjaan, syaratnya wanita. Nah, itu kalau di Amerika itu hal yang tabu dan bahkan ilegal karena tidak boleh kita membeda-bedakan kesempatan bekerja gitu ya, bahkan dari sisi seks atau jenis kelaminnya. Itu nggak boleh. Tapi di Indonesia masih sangat wajar. Nah, sebelum kita masuk ke trivia, ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Anyway, Sarah, kita sampai pukul berapa? 11.10, Kak. Oke, siap. Karena sebagian udah masuk ke Jumatan, sebentar lagi kita akan masuk ke trivia. Tapi sebelum itu, teman-teman silakan, kalau memang ada pertanyaan, silakan. Kak, izin bertanya, Kak? Ya. Ya. Silakan. Tapi kalau misalnya ada suatu kualifikasi pekerjaan yang memang itu pekerjaan itu hanya bisa dikerjakan oleh misalnya entah laki-laki saja gitu atau perempuan saja, itu gimana, Kak? Apakah ya, itu pengecualian ya. Ini siapa yang nanya ya? Dan. Oh, Mas Dan. Ya, itu pengecualian. Misalkan contohnya untuk misal pragawati pakaian wanita. Jadi kalau misalkan kita membuka job vacancy atau lowongan pekerjaan untuk wanita, itu boleh. Jadi memang kalau memang ada spesialisasi atau spesifikasi khusus yang harus wanita atau harus pria gitu ya, yang tidak bisa digantikan, itu boleh. Tetapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan umum itu nggak boleh, Mas Dan. Baik, Mas, makasih. Baik, teman-teman. Kalau nggak ada lagi, sebelum masuk ke trivia, saya akan memberi sedikit tips bagaimana caranya kita untuk bisa menghindar atau terhindar dari yang tadi ya, ada stereotip, kemudian prasangka, dan terutama adalah diskriminasi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berinteraksi, ya, interact with people from other cultural groups. Itu wajib hukumnya. Kita nggak boleh eksklusif ketemu sama orang-orang seorganda aja kalau di kelas. Atau berkumpul di kursi belakang, biasanya itu orang-orang kelompok dari teman-teman dari Jawa aja. Itu sering banget saya temukan ya zaman saya kuliah dulu. Pokoknya anak-anak Jawa tuh pasti ngumpulnya di belakang gitu. Terus mereka ngobrol dengan bahasa Jawa, dengan jokes-jokes bahasa Jawa, ya it's okay. Tetapi kita perlu juga untuk membuka diri, berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari cultural groups yang berbeda. Yang kedua, be flexible. Kita harus punya pemikiran yang lentur terhadap perbedaan. Kita perlu tahu bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Tidak akan mungkin sampai kapanpun kita berharap bahwa kita akan ketemu sama orang-orang yang punya value yang sama dengan kita. Itu tidak akan mungkin. Kita sama saudara kita pun pasti punya value yang berbeda. Ya, karena kita experience-nya berbeda juga. Jadi, kalau misalkan apalagi teman-teman nanti ketemu di stand, kemudian akan menjadi pelayan publik gitu ya, ketemu sama masyarakat yang berasal dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, kita perlu punya pemikiran yang fleksibel terhadap perbedaan. Fleksibel terhadap cultural values orang tuh beda-beda. Menurut saya
orang tuh harus begini, tetapi ya bagus kita punya pemikiran kayak gitu. Kita melakukan apa yang menurut kita benar, tetapi kita tidak boleh memandang orang kenapa dia tidak melakukan seperti ini. Kita harus punya pemikiran yang fleksibel. Setiap orang, setiap kelompok manusia punya cultural value yang berbeda. Being open to new information and evidence. Bagi orang, mungkin dulu ya, saya berpikir karena saya lahir dan gede gitu ya di era di mana banyak sekali film-film India namanya Inspektur Vijay, mungkin teman-teman udah nggak mengenal itu ya, mungkin kakaknya atau omnya masih sering nonton sinetron India zaman itu kayaknya India tuh kejam sekali. Tetapi ketika saya datang ke India, ternyata enggak juga tuh. Dalam bayangan saya India tuh kriminal sekali. Dalam bayangan saya orang India tuh jahat banget gitu, banyak yang nyopet segala, ternyata enggak juga. Nah, poin yang ketiga, kita harus open terhadap informasi-informasi baru yang kita temukan dan bukti-bukti baru. Ternyata enggak kok. Akhirnya kita perlu untuk bisa mengoreksi prasangka kita. Kita harus punya pikiran lentur bahwa, oh bisa jadi prasangka saya itu salah. Kita punya prasangka terhadap orang Medan misalkan, atau orang Batak specifically. Orang Batak tuh kasar. Tetapi setelah kita berinteraksi, ternyata enggak juga kok, emang cara mereka ngomongnya seperti itu. Maka kita perlu open untuk informasi atau temuan-temuan baru yang kita temukan setelah berinteraksi dengan mereka. Akhirnya kita mengkoreksi prasangka kita. Akhirnya kita tidak punya prasangka negatif lagi terhadap teman-teman kita dari Batak. Gitu. Education ya, semakin tinggi orang menempuh pendidikan, biasanya orang itu lebih open terhadap perbedaan. Karena ya setiap hari mereka berkumpul sama orang-orang yang latar belakang budayanya berbeda. Dia membaca buku literatur dari kelompok manusia yang berbeda. Hari ini kita belajar dari Samovar. Samovar itu orang Eropa. Kita belajar dari bagaimana cara orang Eropa melihat ilmu sosial, education. Kemudian respect freedom. Kita harus menghargai kebebasan orang. Bahwa kita punya cultural value yang sama, tidak boleh karena norma-norma tertentu mengatakan harus begini, maka kita memaksa orang yang punya, yang dalam satu kelompok kita harus begitu juga. Karena personal value juga ada, teman-teman. Ya, saya orang Palembang misalkan. Saya nggak tahu, Kevin masih nggak ya, kalau orang Palembang itu tabu kalau beli minyak malam-malam. Masih nggak Mbak Kevin? Bilangnya mau beli banyu itu air. Masih nggak Kevin? Kevin Ayu? Kayaknya enggak lagi deh Kak. Udah enggak ya? Kok zaman kecil saya dulu, kalau beli minyak ya, zaman dulu kan belum banyak gas ya, masih orang tua saya menggunakan minyak tanah. Kalau malam-malam tuh nggak boleh beli minyak gitu. Kita bilangnya itu banyu atau air. Itu cultural value. Tetapi kalau misalkan ada orang lain datang beli minyak, terus orang yang melayaninya pun tidak masalah, ya kita tidak perlu untuk bisa mengoreksi bahwa, lu tuh harusnya ngomong ini tuh bukan minyak, tapi air gitu. Karena kita punya namanya personal value juga. Yang terakhir, examine atau kita perlu mengassess prasangka-prasangka atau historical roots of racism-nya kita. Kita pasti punya prasangka, kita itu pasti rasis kok, kalau kita berani untuk bisa mengkoreksi diri kita. Karena again, kita tidak mungkin pernah berinteraksi sama semua kelompok manusia. Ya, saya belum pernah, seperti tadi, saya belum pernah berinteraksi dengan orang Native Amerika. Saya pasti rasis di dalam diri saya pasti punya prasangka bahwa mereka pasti begini. Gitu. Tetapi kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Kita harus terbuka dan mau berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Kita harus sadar, examine, dan mengakses prasangka-prasangka yang ada dalam diri kita. Jangan denial bahwa saya nggak punya prasangka, kita semua pasti punya prasangka. Terakhir, kita akan membuat trivia. Jadi satu orang akan saya berikan waktu sedikit saja, beberapa detik untuk bisa membagikan pengalamannya terkait dengan benturan-benturan budaya. Bisa jadi pengalamannya menjadi lucu, menakutkan, aneh, weird, atau yang tidak terlupakan. Jadi silakan untuk teman-teman bisa saya gilir ya. Dari Mas, ini Abang nih, Bang Abednego. Silakan Bang. Ya, hadir Kak. Mungkin ada dua sih Kak. Jadi yang pertama itu dulu pas SMP. Nah itu pengalaman pertama masuk ke kelas.
Nah, jadi teman-teman itu yang ngelihat saya itu kayak stereotipnya karena kulit putih, jadi kelihatan pinter, terus baik, terus apa ya, lebih teratur aja gitu, hidupnya lebih baik gitu. Nah, terus yang kedua, karena first impression saya pernah pada saat pelajaran olahraga itu kepleset gitu Kak, jatuh. Nah, jadi orang pada lebih menggaung-gaungkan apa yang pernah menjadi pengalaman pertama kita, atau istilahnya first impression-nya gitu. Nah, dan juga lebih mengingat kita sebagai seorang yang buruk atau seorang yang paling baik gitu. Jadi dulu saya tuh pada saat pelajaran olahraga pernah disuruh rolling ke depan, terus ternyata tubuh saya nggak benar-benar rolling gitu, nggak, malah kembali gitu. Jadi itu yang paling diingat. Jadi mungkin maksud saya itu salah satu budaya di sekitar lingkungan saya di mana lebih menggaung-gaungkan sesuatu yang lebih buruk atau lebih baiknya gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang Abed. Mbak Alifa, silakan. Iya Mas, mau cerita juga waktu SMP. Jadi waktu SMP itu saya masuk SMP di kabupaten. Jadi kabupaten itu ternyata emang kebanyakan orang ngomongnya pakai bahasa Jawa. Sementara saya kecil itu dibiasain ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi saya nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman baru saya. Terus sampai saya tuh bingung, Bu, kenapa saya nggak pernah diajarin bahasa Jawa gitu, sampai protes ke ibu. Oke, terima kasih Mbak Alifa. Mas Alvin, silakan. Mas Alvin. Alvin ke toilet kayaknya Kak. Izin di WA. Oke, siap. Mbak Amalia, silakan. Mbak Amalia. Oke, kita lanjutkan ke Mbak Amelia Effendi. Silakan Mbak Amel. Baik Kak, suara saya terdengar? Ya. Jadi kalau saya waktu itu pas masuk STAN itu, kan pas semester 1 teman saya itu dari berbagai daerah ya. Dan ternyata saya itu kan waktu SMP, SMA gitu kalau ngobrol sama teman biasanya ngomongnya gue lu ya Kak. Nah pas di kampus tuh ternyata kalau saya ngomong kayak gitu sama teman sekelas, ternyata kayak terlalu kasar karena mereka biasa ngomong pakai aku kamu. Jadi kayak agak aneh aja sih Kak, obrolan biasa saya ternyata agak kasar kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Amel. Lanjutkan Mas Andi Ahmad. Iya Mas. Kalau saya mirip Amel ya Mas, waktu masuk di STAN. Saya kan dari Makassar, jadi bahasanya itu agak beda jauh ya, dan sedikit kasar juga. Jadi pas masuk itu dengar aku kamu itu sangat lucu Mas menurut saya. Jadi butuh penyesuaian. Oke, apalagi Makassar itu punya dialek yang unik ya. Pakai ki gitu ya. Iya, pakai ki. Terima kasih Mas Ahmad Ahyar. Mbak Andrea Yola, silakan. Mbak Andrea. Oke, kita ke Mas Alvin dulu. Udah kembali dari toilet. Silakan Mas Alvin. Boleh ceritakan pengalamannya terkait dengan gesekan budaya. Oh, halo, saya terdengar Mas? Yo, silakan Mas. Oke, mohon maaf ya Mas, tadi barusan dari toilet. Kalau saya lebih cenderung ke makanan sih Mas. Oke, kenapa kalau tuh? Cenderung ke makanan sih. Waktu pindah ke STAN itu, kayak di sini kan kalau masak bayam itu pasti manis ya kalau di Jawa. Makanannya cenderung ke manis. Tapi ketika makan di sana itu, bayam itu pedas. Sama sayur sop juga pedas. Terus soto juga pakai kol. Kalau di sini nggak ada Mas. Jadi kayak ini makanan apa sih gitu waktu pertama ke situ. Ya itu sih cuma penyesuaian di situ saja sih Mas. Siap, terima kasih Mas Alvin. Kita tunggu testimoni dari teman-teman dari Sumatera ya. Karena saya dulu sempat 1 bulan agak susah makan. Karena menurut saya makanan di Bintaro tuh semuanya manis. Malah kebalikan Mas kalau saya Mas. Ya, makanya kita tunggu testimoni dari teman-teman yang lain. Mbak Amalia sudah bisa bergabung? Sudah Kak. Ya, silakan Mbak Amalia. Jadi
Dulu itu saya kaget teman-teman dari Sumatera sama dari Sulawesi terutama itu logatnya beda sama logat Jawa. Jadi kayak agak ngegas gitu rasanya. Oke. Ngerasa Terus dikasarin ya mungkin Mbak Amalia? iya. Terus mungkin sama makanannya. Kalau bakso di Malang itu kan nggak pakai tauge. Nah, di Jakarta itu baksonya pakai tauge gitu. Jadi kaget. Ya. Oke, terima kasih Mbak Amalia. Well, lanjut Mbak Andrea Yola sudah bergabung. Kalau belum ke Mbak Angelica, Mary Ivana Sirait, silakan. Ini kakak ya, bukan Mbak ya? Iya Kak, kayak yang tadi Kak Clemens bilang ya, waktu pertama ke Bintaro juga saya ngerasa kayak makanannya tuh manis-manis semua. Yes. Kan di Medan tuh pedas yang bener-bener pedas banget gitu. Salah satu culture shock yang aku temuin waktu pertama kali ke Bintaro itu manggil Mas. Karena abang di tuh sana ya? Nggak pernah manggil Mas gitu. Manggil kakak aja jarang karena kakak itu biasanya ke cewek, kalau cowok abang. Nah, yang saya tahu tuh Mas itu kalau misalnya saya nonton sinetron, Mas itu kayak panggilan ke suami atau gitu kan. Jadi agak aneh aja gitu kalau misalnya ngomong Mas ke cowok. Rasanya kayak ada sesuatu apa gitu. Kayak gitu aja sih. Agak romantis ya? Iya, jadi agak aneh rasanya. Oke. Mbak Angelica, Medannya mana? Medan kota? Iya, Kak, Medan kota. Oke, terima kasih. Mbak Anggita. Silakan Mbak Anggita. Kak Anggita. Kalau saya sih kalau saya kayaknya nggak ada benturan budaya yang benar-benar terasa sih Kak. Nggak tahu ya, mungkin gara-gara beberapa teman saya, walaupun saya asalnya dari Medan, tapi ada beberapa teman yang emang asalnya dari luar Medan gitu. Jadi kayaknya udah terbiasa juga dari sejak SMA. Mungkin, atau sayanya yang gampang beradaptasi, nggak tahu deh. Well, terima kasih Mbak Anggita. Lanjutkan Kak Clementine, Teresia Skania Pasaribu. Silakan. Kalau saya dulu waktu SD kan dari Medan terus pindah ke Semarang Kak. Terus pas di Semarang tuh disuruh piket gitu. Kalau pas waktu di SD di Medan tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kayak bingung kenapa saya yang disuruh bersihin kelas gitu waktu SD. Oke, terima kasih Kak Clementine. Sekarang Bang dan Nembesa. Silakan. Ya, kalau saya dari Lampung, Mas. Dari Lampungnya itu, kalau misalnya pakai kata aku kamu itu refer ke pacaran gitu, Mas. Jadi kalau pas waktu aku di Bintaro itu sebenarnya susah banget aku kamu. Tapi kalau misalnya kayak pakai gua lu itu juga kadang kasihan juga temen yang dari Jawa gitu. Kayak kesannya tuh banyak kesan temanku tuh aku pertama ngegas gitu. Terus yang kedua, itu makanan di Bintaro itu aku juga pertama agak susah juga nyesuainya karena makanan dari daerahku sama Bintaro itu cenderung agak manis-manis gitu kayak. Jadi aku nggak kemakan sebenarnya. Gitu. Lampungnya mana, Bang? Bandar Lampung. Bandar Lampung sama kayak Sarah, Mas. Oh, siap. Baik. Terima kasih, Bang Dan. Mas Zaki, silakan. Ya, Mas. Mungkin ini dialami oleh seluruh anak Jawa ya. Dulu tuh di Bintaro itu kan pertama kali nge-Grab kan biasanya tuh ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, Mas ya. Nah, tapi itu bapaknya udah tahu, Mas dari Surabaya atau dari Jawa mana gitu. Padahal udah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, Mas. Nah, itu juga itu kayak kaget aja. Oh, segitunya ya bahasa kita, logat kita itu dikenali gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas Zaki. Sekarang Mbak Erlinda, silakan. Saya sih sama kayak Amalia tadi sih Kak. Bakso tadi kan dia pakainya toge dan aneh aja gitu. Terus juga yang kedua itu bahasa. Kadang sama orang Jawa sendiri tuh beda gitu loh. Kalau di Jawa Timur kan nganggapnya itu biasa, tapi di sini tuh kayak kasar gitu. Jadi kadang. Iya. Dari mana Mbak Erlinda? Dari Jawa Tengah, Kudus.
Oh, Kudus. Baik, siap. Terima kasih. Sekarang Mbak Faizatul Imanda. Ya, Kak. Ya, silakan, Mbak. Kalau saya paling kagetnya makanan sih, Kak. Soalnya kalau di Padang itu makanannya kayak kalau pagi makannya pecel, terus kebanyakan pakai gulai. Nah, kalau misalkan gulai itu santannya kayak banyak gitu, Kak. Nah, sedangkan kalau yang di Bintaro santannya kayak mungkin ngasihnya dikit gitu ya, kayak agak kaget makannya. Padangnya kota? Oh, enggak, di pesisir selatan. Oh, oke, siap. Terima kasih. Pesisir selatan itu di mana ya daerah tepatnya? Kalau gimana ya jelasinnya? Kotanya kota Padang apa? deh, Kak. Kabupaten? Kabupaten. Apa namanya? Pesisir selatan. Oh, itu nama kabupatennya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Sekarang Mas Frans Wijaya, silakan. Halo Mas, suara saya kedengaran? Yap, silakan. Nggak tahu ya Mas, saya juga agak kurang ini ngerti kalau ada yang berbeda gitu. Tapi mungkin mirip-mirip aja sih sama yang lain gitu, sama misalkan kayak Amel tadi. Nah, saya kan dari Bandung, kalau ketemu temen yang harus ngomong aku kamu tuh masih agak canggung gitu. Oke. Sama mungkin ya ngurangin bahasa kasarnya sedikit Mas, itu yang agak suka. Oke, baik Mas Frans. Sekarang Mbak Hirya Pradiptarani, silakan. Siang Mas. Selamat siang. Mungkin pernah sekali Mas waktu baru kuliah di STAN itu kan biasanya ngobrol itu sama yang deket-deket sebelahan itu atau depan belakangnya itu kan. Nah kemudian teman-teman tuh bilang kok Hirya kok ngomongnya kalem sih, kok nggak ceriwis, dari Jawa Timur kok ngomongnya nggak ceriwis gitu. Itu aja sih Kak yang saya ingat gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Julia. Anyway, teman-teman kalau yang sudah masuk ke waktu zuhur atau sholat Jumat, saya persilakan ya. Sekarang Mbak Kevin Ayu nih kalau kita manggilnya. Ayu Kevin, Ayu. Atau gimana nih manggilnya? Terserah Kak. Palembangnya mana, Ayu? Di daerah Sekip, Kak. Oh, Sekip. Oke, dekat SMA aku dulu di SMA Saverius. Oh, Bangau ya, Kak? Di Bangau. Oh, iya. SMA mana, Kevin? Kevin SMA 6, Kak. Oh, malah dekat rumahku. Oh. Oke, yuk silakan Kevin. Ayu. Kalau Kevin waktu itu culture shock-nya lebih ke bahasa sih, Kak. Jadi kan waktu itu belanja tuh Kak, ceritanya awal-awal merantau di sana kan. Terus kalau kita tuh kalau kembali itu kan kita bilangnya sosok ya Kak. Ya. Iya kan Kak. Nah jadi Kevin tuh keceplosan di sana. Mbak sosoknya mana kata Kevin kan. Mbaknya bingung kan. Sosok maksudnya gimana ya Mbak gitu. Sosok Mbak, sosok. Oh ternyata kembalian gitu. Okay. Sama satu lagi Kak, tempe Kak. Kalau tempe kan kita di Palembang mudah banget ya Kak. Nemunya kayak keluar rumah tuh pokoknya udah di mana-mana. Kalau di sana kan agak susah, jadi agak jarang makan pempek gitu, Kak. Oke. Pernah makan pempek yang keliling, Ayu? Di Bintaro? Ya. Belum pernah sih, Kak. Kayaknya nggak ada deh, Kak, yang keliling. Ada, dan jangan makan ya. Nanti bakal culture shock yang lebih hebat gitu. Karena pernah saya waktu dulu kuliah, ada orang jual pempek keliling, kemudian ditanya, Mas mau pedas apa enggak gitu. Kalau pedas kasih sambal. Aneh banget. Iya, thank you. Kevin, Ayu, makasih. Sekarang Mas Ketua Kelas, Mas Lintang, silakan. Mungkin cerita saya ditunda dulu ya Kak, soalnya tadi ada yang kelewatan, Kak Julia absen 17 Kak, mungkin dia mau ada trivia dulu Kak. Oke, sorry. Mbak Julia, silakan. Kedengaran nggak suara saya Kak? Iya. Ya, kedengaran. Kalau saya kan dari Medan ya Kak, terus orang Medan tuh terutama terkhususnya orang Batak itu kan terkenal sama suaranya yang bagus ya. Jadi jadi itu pribadi nggak punya suara yang bagus Kak. Jadi pernah ditanya teman saya waktu di Bintaro, Jul kok
biasanya orang Medan suaranya bagus kok kamu enggak gitu. Jadi ya itu mungkin kayaknya nggak semua orang gitu, nggak semua orang Batak atau orang Medan yang suaranya bagus, Kak. Itu aja, Kak. Kata orang sini katanya Batak KW gitu ya, Julia. Iya, soal suaranya nggak bagus. Iya, banyak teman saya juga jadi korban stereotip seperti itu. Terima kasih Mbak Julia. Well, Mas Lintang silakan. Kalau pengalaman saya tentang culture shock atau pergesekan budaya tidak begitu banyak ya Kak. Tapi yang ada mungkin prejudis Kak. Saya nggak mau nyombongan diri, tapi karena suara saya gini, saya sering ditunjuk jadi ketua kelas juga Kak. Jadi kadang nyebelin juga Kak. Soalnya saya nggak terlalu punya kualitas yang kayak memimpin gitu Kak. Tapi tetap aja dijadikan. Udah gitu aja Kak. Oke. Berarti kamu adalah korban dari prasangka ya, Mas Lintang? Iya. Oke. Dan stereotype. Terima kasih. Mas Gusti Haki Ramdana, silakan. Iya, Mas. Jadi gini, mungkin untuk culture shock juga nggak terlalu ini ya, cuma waktu awal-awal masuk STAN tuh karena saya besar di Tangerang Selatan, terus teman-teman banyak dari daerah, jadi saya harus banyak nyesuaiin bahasa gitu kan. Saya ingat dulu Mas pas dinamika itu kan saya bawa motor terus nitip kan ya di kosan teman sebelum dinamika ini. Terus ada teman saya dari Medan, dia kan orang Medan nyebut motor tuh kereta ya Mas. Ya. Dia tiba-tiba nanya Mas, random banget kayak, "Dan keretamu udah dikunci?" Terus aku bengong kan Mas. Apa nih maksudnya? Terus dia juga bengong kan. Terus dia bilang, motor. Oh iya, sudah saya gituin aja Mas. Oke. Terima kasih Mas Gusti Haki. Perbedaan penafsiran kata-kata tertentu ya. Iya. Well, sekarang Mas Rizal Wahyudi, silakan. Mas, apa kedengaran suara saya? Iya, Mas. Kalau saya sendiri waktu masuk STAN tuh malah tertariknya sama pertukaran budaya bahasa gitu, Mas. Jadi kayak kan saya banyak dapat teman ada dari Bali, ada dari yang ngapak gitu, tapi lupa saya daerahnya mana. Nah itu saya diajarin bahasa ngapak juga, kayak nyongkencot, kayak itu aku lapar artinya. Terus kalau Bali tuh pakai tatu ngomongnya aku tuh kayak gitu-gitu, medok gitu. Terus saya juga ngajarin dia tentang bahasa walian di Malang kayak umak wis tahesa gitu. Maksudnya kayak kamu sehat gitu atau kayak gitu-gitu pokoknya Mas. Siap. Biasanya kalau anak STAN apalagi laki-laki belajarnya bahasa kasar dulu ya. Ini tuh artinya apa sih? Daerah kamu? Iya. Di daerah lo apa nih bahasa paling kasarnya gitu biasa gitu. Iya. Oke, terima kasih. Juga cerita itu Mas, kayak penggunaan bahasa jancuk itu kan nggak semuanya kasar gitu, tergantung intonasinya. Yes. Kayak bisa akrab, bisa pas marah emang juga bisa. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Sekarang Mbak Nadia Konita, silakan. Iya, kalau saya butuh penyesuaian aja sih pas masuk STAN, karena dulunya pas sampai SMA itu nggak punya temen yang luar dari Depok atau Jakarta. Jadi yang pas masuk STAN tuh butuh penyesuaian yang lebih banyak karena dari segi bahasa, perilakunya juga beda. Jadi yang terus juga pas kalau ngomong kamu ke cowok tuh agak aneh aja sih, Kak. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nadia Konita. Sekarang Mas Pandu, silakan. Ya Mas, saya juga punya pergesekan budaya pas di STAN itu. Jadi pada awalnya bahasa saya itu awal datang saya masih pakai logat Jawa banget, pakai medok banget. Karena dulu pas di SMA saya teman-teman saya itu pakai bahasa Jawa semua Mas, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi pas di STAN itu bener-bener shock dan dengar bahasa Indonesia aja otak rasa kayak agak pusing gitu Mas. Terus akhirnya saya coba di semester pertama kedua tuh, dan akhirnya di semester kedua ketiga mulai bisa menyesuaikan. Tapi mungkin masih dikit-dikit gitu Mas. Masih saya kedengeran keep going ya belajarnya. Iya Mas. Oke, terima kasih Mas Pandu. Mas Rizky Ade, silakan. Baik Mas.
Kalau saya sih kultur shocknya sama bapak saya. Bapak saya itu dulunya orang Apa, sedangkan saya dan keluarga sekarang Jawa halus. Tapi logat sama cara ngomongnya itu kecepatan, dan sampai sekarang kalau ngomong biasanya saya kurang paham sama bapak saya sendiri kalau ngomong. Bapak. Oke, jadi bapaknya sering ngomong dengan bahasa ngapak juga? Ya, apalagi kalau bergumam atau marah-marah gitu, udah keluar ngapaknya ya? Iya, ngapaknya keluar. Nyong. Oke, terima kasih Mas Rizky. Sekarang ini Mbak Rizky Diah Rosanti, silakan. Siap, Mas. Nah, kalau saya itu kan tinggalnya di desa gitu kan, Mas. Jadi suasananya tuh kayak adem ayem, tenang gitu. Nah, di mana itu Mbak Rizky? Di Purworejo, Mas. Oh, baik. Ya, pernah kok ke sana. Iya. Waktu ke Bintaro tuh, apalagi kan waktu sampai di Pondok Ranji itu kan pas banget sama perempatan, atau itu kan pas banget sama lampu lalu lintas gitu kan, Mas. Nah, jadi itu kan ngerasa rame banget karena banyak yang klakson gitu. Iya, gitu aja sih. Kaget ya. Oke, terima kasih Rizky Diah. Sekarang Sarah, silakan Mbak Sarah. Sama aja sih Kak, kayak teman-teman pada umumnya, apalagi kan dari Lampung nih Kak. Kita tuh kalau ngomong sama kayak orang Medan ya, disangkanya itu kayak marah gitu. Apalagi kan kalau manggil orang itu kayak gini, kayak kalau orang Lampung tuh kayak, woi gitu kan. Woi, mau kemana lo gitu. Disangkanya tuh bener-bener kasar banget gitu loh Kak. Terus juga kalau orang Lampung itu walaupun berhadapan depan-depanan itu kita kayak ngomong sama satu ruangan gitu loh Kak. Keras-keras, jadi kita sering banget diginin teman-teman kayak shh gitu kalau lagi di kafe. Kedengeran satu ruangan gitu, satu kafe gitu. Kayak gitu sih. Lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Sarah. Saya yang orang Palembang pun punya teman baik orang Lampung pun menilai orang Lampung tuh lebih kasar gitu, karena memang ya itu mungkin tadi ya perbedaan budaya. Kalau sebenarnya nggak maksud juga seperti itu. Terima kasih Sarah. Sekarang Mbak Tasya Musayadah, silakan. Ya. Apakah suara saya terdengar, Mas? Yes. Nah, jadi kalau saya sendiri, itu pengalaman saya pas masih SMA. Jadi, karena saya dari daerah Banten, saya pernah mengunjungi suatu suku di daerah Banten juga, di mana budaya mereka itu masih sangat kuat, terlebih lagi mereka tuh menutup diri akan teknologi. Jadi, saat saya dan teman-teman mengunjungi mereka, itu sangat jauh daerahnya dari pusat kota. Nah, kita itu di sana dikejutkan dengan bahasa mereka yang sangat amat kasar, dan bahkan kami tuh kayak tidak pernah mendengar gitu di daerah kami yang notabene berbahasa Sunda juga gitu, Mas. Nah, dan juga banyak sekali perilaku-perilaku yang membuat kami shock, dimulai dari kami yang tidak boleh sekedar menggunakan sabun pasta gigi dan juga tidak boleh membawa elektronik. Jadi bahkan di sana kami harus menuruti perintah mereka dengan memakan apapun yang mereka buatkan, dan itu mohon maaf sangat membuat beberapa orang tuh tidak nafsu makan gitu, Mas. Jadi dan itu ternyata sudah menjadi Baduy, Mas. Oh, Baduy, baik. Siap. Iya. Nah, dan ternyata itu sudah menjadi kebiasaan dan hal yang wajar gitu di sana. Jadi dan juga banyak sekali larangan-larangan tertentu yang memang berbau mistis, seperti kayak tidak boleh bermain di sungai saat siang hari dan lain-lain gitu, Mas. Jadi itu kayak shock banget pas di sana tuh. Nah, wow. Oke, terima kasih Mbak Tasya atas sharingnya. Ini mirip pertama kali saya ke daerah Bayung Lincir, mungkin Kevin tahu ya. Kita tahu ada suku di perbatasan Palembang dan Jambi, namanya suku Kubu. Jadi di daerah Bayung Lincir itu kita harus turun di sebuah sungai dan harus naik perahu sekitar 2 jam masuk ke dalam hutan. Jadi ada suku Kubu di mana mereka pun sampai dengan saat itu, terakhir kali saya ke sana, dia nggak tahu Indonesia itu sudah merdeka apa belum. Mereka nggak peduli tentang semua itu. Mereka cuman kerjaannya, dia tahu uang gitu ya, dia tahu itu bisa membeli sesuatu. Mereka ngejual hasil buminya itu ke kota, dan habis itu ya balik lagi ke desa mereka. Mereka nggak pakai baju, dan ya tadi banyak sekali aturan-aturan yang bikin saya shock, sama seperti Mbak Tasya Musayadah tadi. Terima kasih Mbak Tasya. Mas Torik Alif Rozak, silakan. Ya, baik Mas, suara saya. Yes. Saya mungkin cuma masalah bahasa saja, Mas. Kan kalau di stan kan orang Jawa itu banyak, jadi
Jadi bicara bahasa Jawa itu ya gampang aja. Tapi kan saya dari Jember. Nah, Jember itu ada semacam bahasa Jawanya sendiri. Jadi contohnya itu bahasa Jawa untuk pinjam itu nyileh. Nah, tapi kalau di Jember itu ada nyelang. Nyelang kalau salah denger kan kayak nyolong. Nyolong itu Jawanya nyuri. Jadi ngambil tuh aku dikira salah dengar mencuri. Aku nyelang, aku nyelang. Gitu aja. Oke, siap. Terima kasih Mas Torik Alif. Saya punya teman baik orang Jember, jadi dia kalian punya satu makanan khas namanya suwir-suwir, betul ya Mas Torik ya? Ya, ada. Saya suka makan. Oh, suka ya? Bagi saya yang orang Sumatera, Palembang yang tiap hari makan pempek, terus dikasih suwir-suwir yang menurut lidah saya itu hambar ya rasanya. Saya pernah setiap semester tuh dibawain sama teman saya satu kotak suwir-suwir itu, tapi saya nggak suka gitu. Saya bingung gimana cara ngomongnya supaya teman saya tuh nggak usah bawain suwir-suwir itu lagi. Rasanya kayak penghapus nggak sih? Iya, banyak yang nggak suka. Soalnya memang makanan ringan banget gitu. Oke, siap. Sekarang terakhir Mas Fikar Akden, silakan. Halo Mas. Halo, dengar kan? Iya, silakan Mas. Iya. Ya, kalau masalah budaya nggak ada, cuman saya bisa dibilang ini anak yang melawan budaya, Mas. Soalnya kan kalau kebiasaan di Lampung kan, ini udah dari kebiasaan di Lampung, saya dari kecil, kalau ngomong itu, saya pakai saya kamu. Sedangkan di kamu kan, di Lampung kan, lo gue. Bahkan walaupun sama temen saya ngata-ngatain, saya tetap pakainya saya kamu. Nah, terus kalau entah karena kebiasaan, terus saya nganggap kalau lo gue emang kasar, walaupun saya udah ya dari 10 tahun, umur 10 saya di Lampung, tetap sampai sekarang nganggap kasar. Itu sih Mas paling. Jadi tetap sering pakai saya kamu. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Fikar. Mbak Andrea Yola sudah bergabung belum ya? Belum bisa ya? Sudah Kak, udah bergabung. Oke, silakan Mbak Andrea Yola untuk yang terakhir. Mbak Andrea, silakan. Oke, kalau belum bisa, saya anggap hadir. Lagi ada gangguan sepertinya ya. Baik, teman-teman semua sudah saya dengar pendapatnya, saya sudah dengar ceritanya, semuanya menarik. Dan pada intinya, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan lupa untuk punya pemahaman dan prinsip bahwa bisa jadi sesuatu itu menurut value kita benar, tetapi bagi orang lain itu tidak begitu benar atau mungkin bahkan salah. Dan kita perlu untuk punya satu pemikiran yang fleksibel untuk bisa menerima bahwa tadi setiap orang, setiap kelompok manusia punya kultur, punya value yang berbeda-beda supaya ke depan kita itu nggak punya banyak masalah dengan orang-orang baru yang kita temuin ya. Semoga pelajaran hari ini bisa membuka sedikit wawasan buat kita atau sekedar cuma untuk menyadarkan bahwa kita itu hanyalah orang yang berasal dari satu grup kelompok manusia saja, dan di Indonesia atau bahkan di daerah kita sendiri masing-masing, kita itu akan bertemu dengan banyak orang yang punya latar belakang yang berbeda, jadi be kind dengan semua orang ya. Well, teman-teman, kita sudah masuk pada pertemuan terakhir hari ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kelas Mas Lintang dan Mbak Sarah yang sudah membantu semua proses kelas komunikasi publik sampai dengan hari ini bisa berjalan dengan sangat baik. Saya mohon maaf karena beberapa kali saya pernah mengganti jadwal, termasuk dengan hari ini pergantian jadwalnya pun harus 2 kali. Jadi saya adalah orang yang paling anti sebetulnya ganti jadwal kalau tidak betul-betul terpaksa, cuman ada beberapa kali yang harus kita mengganti jadwal. Jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman dan terima kasih walaupun diganti jadwal teman-teman tetap hadir dan full attention di pelajaran ini. Well, saya minta maaf atas semua kesalahan yang sudah pernah saya lakukan, baik itu secara verbal, non-verbal, ataupun juga dalam tindakan yang lainnya, baik saya sebagai dosen atau mungkin dalam kesempatan lain kita pernah ketemu dalam kesempatan-kesempatan di kampus PKN STAN.
Saya bangga dan senang bisa bergabung bersama teman-teman di sini. Harapan saya semoga teman-teman nanti mendapatkan nilai yang optimal, tidak hanya di komunikasi publik, tapi semua mata kuliah yang lain. Dan terutama adalah dengan melihat isu yang berkembang sekarang, saya sangat berharap teman-teman bisa mendapatkan tempat penempatan yang terbaik menurut apa yang teman-teman inginkan dan didekatkan dengan orang-orang yang kalian sayangi ya. Semoga kita bisa semua berkontribusi yang terbaik untuk negara kita karena kita masuk PKN STAN memang dibentuk untuk bisa berkontribusi terbaik untuk negara kita. Ya. Oke, terima kasih nih teman-teman sudah membuat semua. Siapa ini yang mendesain keren banget? Sarah dong, Kak. Wah, keren Sarah. Saya mohon maaf ya, Mac saya jadul, jadi Mac-nya belum bisa pakai background. Saya terima kasih kepada teman-teman semua. Anyway, setelah ini kita mungkin akan ketemu dalam kesempatan-kesempatan lain di kampus. Disapa aja. Mungkin ada kemungkinan saya akan lupa, tapi please untuk bisa disapa aja ya. Kalau ada kebutuhan apapun terkait dengan komunikasi, terkait dengan kehumasan, teman-teman feel free untuk bisa kontak saya anytime ya. Kalau saya tuh punya satu kebiasaan yang agak buruk teman-teman. Kalau WhatsApp, saya kadang-kadang memilih prioritas pekerjaan dulu ketimbang yang lain dan pada akhirnya itu tenggelam. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang pengen disampaikan, misalkan di WhatsApp belum dibalas, di WhatsApp lagi aja supaya nggak tenggelam gitu. Bukan saya nggak mau balas atau saya marah, nggak, tapi lebih karena tadi prioritas pekerjaan. Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa di waktu yang lebih baik setelah kelas ini selesai. Untuk UAS, teman-teman nanti akan diminta untuk mereview kanal-kanal komunikasi di instansi pemerintah. Sudah pernah saya sampaikan bagaimana teknik kontrol gitu ya, kira-kira tools apa aja yang kita gunakan. Terakhir di media masa kemarin kita belajar bagaimana untuk bisa melakukan kontrol terhadap pemberitaan di media. Salah satunya ada Google Alert ya, kemudian bisa juga menggunakan Google Search ya. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung PR value, dari kemarin sudah sempat saya sampaikan juga salah satu contoh cara untuk bisa menghitung PR value. Jadi selamat ujian teman-teman, semoga nilainya optimal dan bisa berdampak positif untuk penempatan teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa teman-teman semua. Ada mungkin yang mau disampaikan, silakan. Iya, maaf. Sebelum foto bareng, Kak. Ya. Izin foto bareng nggak sebelum mengakhiri? Oh, oke. Siap. Yuk. Oke, operatornya tolong siap-siap untuk screenshot ya. Saya yang aba-abain ya, Mas. Yuk, silakan, Mas. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya, Mas. Gaya yang lebih bebas, Mas. Wah, saya orangnya nggak bisa gitu. Oke, misalnya Mas. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih banyak Mas Clemens. Terima kasih Mas Bintang, Sarah dan teman-teman semua, sukses semua ya. Saya tutup. Terima kasih. Selamat Jumatan, selamat istirahat dan belajar buat teman-teman semua. Saya izin live ya. Terima kasih teman-teman. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas.